Ya, Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023 ada banyak harapan dan juga target tentunya. Bahkan tadi kita sudah sama-sama mendengar ya Mas Fitra dan juga Pak Parjono, Presiden melontarkan pernyataan yang cukup ambisius, berharap Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, ASEAN juga. Tapi kalau Mas Fitra melihat tantangan apa yang sejauh ini masih menjadi catatan yang harus tentunya dibenahi oleh kita? Ya, tantangan ASEAN adalah bagaimana terikat secara ekonomi. Karena saya ingat di tahun 2014-2015 ketika saya menghadiri seminar di Chiang Mai, ada pejabat dari Thailand yang bilang begini, bahwa ASEAN alone is going nowhere. Ya, karena dalam konteks keterikatan ekonomi memang kita nggak kemana-mana. Nah itulah yang harus kemudian dibangun. Ya, memang di sisi yang lain ASEAN menjadi tempat pertemuan. Tempat pertemuan untuk apa? Untuk negara-negara besar, titik konsolidasi ya. China, Jepang, Korea masuk ke sini lewat RCEP. Ya, terus kemudian ada ASEAN Outlook on Indo-Pacific, ada Indo-Pacific Economic Framework yang semuanya melibatkan ASEAN. ASEAN sebagai regional hub. Tetapi itu adalah ASEAN ke negara lain. Tapi yang harus kita bangkitkan adalah bagaimana koneksi antara negara-negara ASEAN ini bisa terbangun. Karena itu yang kemudian akan membuat hubungan kita akan lebih berkelanjutan. Nah, bagaimana untuk membangun semua itu? Yang tadi kita bicarakan dari awal, bahwa harus ada common denominator. Aspek yang semua ini kita merasa paling penting yang mana sih? Nah, itu yang harus kita bicarakan bersama-sama. Nah, mungkin tantangan-tantangan ke depannya adalah bagaimana dari sisi pembiayaan, ya untuk menghadirkan infrastruktur yang bisa membangun fondasi pertumbuhan ekonomi, kemudian menghadirkan tadi pooling fund, pandemic fund, dan seterusnya. Ini kan butuh uang. Nah, dalam hal itu ketika kita bicara mengenai uang, kita butuh komitmen. Dan itu yang harus dibicarakan bersama-sama. Gitu. Oke, harus dibicarakan bersama-sama, harus ada koneksi dari satu negara anggota ASEAN dengan negara lainnya. Jadi harapannya seperti apa melalui serangkaian pertemuan ini nanti, Pak? Silakan. Ya, jadi saya termasuk orang yang optimis. Indonesia tahun ini memimpin ASEAN akan mampu melewati kesulitan dari dua hal tadi ya. Yang pertama geopolitik dan yang kedua penyembuhan luka dari pandemi yang memang harus segera disembuhkan bersama cepat dan juga bersama, ya kan? Nah, tentunya kerjasama khususnya di sektor keuangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN terhadap isu-isu strategis yang kami tadi sampaikan dari kesehatan, dari semuanya, ini akan mampu memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN untuk kedepannya. Mencapai ASEAN sebagai epicentrum of growth, dan ini sudah dibuktikan tahun kemarin, dan saya yakin ke depan ASEAN tetap dan akan menjadi lebih kuat lagi dalam memerankan sebagai pusat pertumbuhan global. Demikian. Oke. Artinya dengan pernyataan Pak Presiden yang mengatakan Indonesia atau ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini, seperti apa kemudian dari pemerintah nanti akan mewujudkannya di dalam melalui serangkaian pertemuan tingkat ASEAN ini, Pak? Ya, saya ambil contoh di dalam diskusi atau pembahasan di kepabeanan dan pajak. Ini semua kan ditujukan bagaimana menarik sebanyak mungkin investasi khususnya dari luar ASEAN dan antar negara ASEAN itu sendiri. Yang kedua juga perdagangan di ASEAN. Saya kira harus diperkuat supply chain atau rantai pasok dari ekonomi ASEAN ini sendiri. Tentunya tadi berbagai tantangan geopolitik, decoupling atau Cina dan segala macam. Tapi uniknya Indonesia ini juga sudah tercermin di tahun lalu. Global dan regional ini butuh leadership yang tidak hanya punya visi kuat tapi juga bisa diterima oleh semua pihak yang berseberangan. Ya kan? Nah, Indonesia ini kan posisinya netral, tapi posisinya kuat. Ya kan? Yang demikian kan. Jadi saya melihat ini posisi yang kuat bagi Indonesia untuk memimpin ASEAN mencapai tataran sebagai epicentrum of growth dalam jangka panjang. Baik, kita harapkan demikian. Terima kasih Pak Parjono, terima kasih juga Mas Fitra sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum, mewakili keren bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.